Ya, lo kembali lagi bersama saya pengampul mobil. Akhirnya gua menyelesaikan juga kuda besi aku. Jadi aku jadinya Jackie, kalau gua bawa ini namanya jadi apa? Jeko Siregar. Nah, ini motor Ereking tahun 2004 yang saya beli dari Pekanbaru. Gue beli motor ini, gue towing, kirim dari pengepul towing. Gua restorasi sedikit, restorasi tipis, masih tipis banget. Belum restorasi full karena motor ini kondisinya masih bagus banget. Selama 2 minggu akhirnya motor ini jadi. Dan tentunya dengan pride-nya gua. Apa style? Pengepul. Bukan pengepul style, ini gue Medan Medan style. Jadi dulunya itu gue bawanya Fosun ZR, sporty. Gue ngeliat orang bawa Ereking tuh anjing, gue kapan ya pengen punya Erekingnya. Terutama lihat punya Bang Jamal. Kalau teman-teman Medan udah tahu ya, itu Ereking Cobra. Dia pakai alloynya warna emas, terus jari-jarinya warna emas. Jadi pas dia gas itu gear 2, gear 3 ngot, ngot, ngot gitu. Masuk gear, angkat dikit, angkat dikit. Tapi memang Ereking tuh se-fun itu dibawanya. Ya udah, jadi gua telepon-telepon ke beliau juga udah umurnya udah tua banget. Belajarlah caranya, gimana sih caranya gue pengen modifikasi motor ini, apa sih yang harus gua lakukan dan apa yang gua nggak boleh lakukan di motor ini. Oke, jadi motor ini pertama kali gua dapatkan, yang pertama kali gua kerjain itu adalah di bagian, setuju nggak sih kalau orang Medan itu, bangun motor itu kalau nggak alloy itu nggak karcer, nggak Medan, nggak kedan lah kita bilang ya. Kalau mau gaya-gaya kedan itu teman baik kita bilang. Kalau mau kedan tuh harus pakai alloy. Kalau alloy zaman dulu orang nggak berduit, uangnya pas-pasan, jajannya pas-pasan, pakainya merek Cem, Regen. Alloy ini. Nah, kamu nggak tahu kan, kau kebanyakan main PS kau sampai tanya. Nah, jadi alloy ini gue pakai dari TK. Ini mahal banget sih. Ya, untuk ukuran motor ini mahal banget. Ukurannya gue pakai ring 18, 160. Zaman dulu belum ada SNI. Kalau sekarang udah ada SNI, sengaja logo TK-nya nggak gue cabut dong. TK Racing coy. Nah, kalau untuk di Medan dulu jari-jarinya kita pakai Rico, karena Rico tuh nggak terlalu mahal dan udah chrome juga, ya kan, dia buatannya dari Taiwan. Tapi kalau ini jari-jarinya kita pakai dari TK, ya, gue pakai dari TK lagi karena gue mendapatkan di Kebun Jeruk kemarin gue beli di Polaris ya. Jadi gue pakai ini TK, jari-jari TK, alloy TK, ban depannya udah pastilah style Medan style. 250 18. Ini pakai ban IRC, ban lurus. Kau harus setting kembangnya. Nah ini udah Medan nih. Terus cakramnya nggak ada namanya pakai Daytona. Pakai piringan standar, tengahnya di chrome. Terus kalipernya wajib standar. Ya kalau Medan style ya zaman kita dulu ya. Terus kalau untuk apa selang-selangnya ini gue udah pakai, biasanya orang pakai dari TDR ya. Karena gue zaman dulu gue kebelinya TDR. Sekarang gue ada sedikit rezeki, gue pengennya pakai Daytona. Jadi gue pakai dari Daytona, lihat kelihatan nih bedanya nih. Daytona PTFE. Daytona. Nah, PTFE ini apa? Jadi selang di bagian dalamnya itu dia model Teflon. Ya, dia bukan rubber itu bisa kembang kan. Jadi ini dia udah pakai Teflon. Gue nggak tahu yang TDR sekarang dalamnya pakai PTFE atau enggak. Ini udah PTFE, jadi racing grade lah. Jadi pas gua gas kenceng, gua ngerem tuh pakai lama itu pas touring tuh nggak kembang kempis. Meskipun gua udah tahu moncong kau. Aku kalau touring tuh DNF. Do not finish ya. Do not finish. Nah, terus di bagian depannya yang akan gue cari lagi ini bagian mangkoknya nih. Nah, ini lampu depannya ini gue masih pakai dari Wins. Gue pengen ganti yang Yamaha. Jadi gue kemarin cari-cari di apa tuh di Kebun Jeruk belum dapat. Nah, teman-teman kalau ada yang benar-benar asli Yamaha Genuine Parts YGP, boleh kontak ke saya. Gue pengennya satu set ini. Baru semua asli Yamaha. Ini yang gue belum. Kalau untuk lampu sennya udah Yamaha. Sebenarnya kalau di Medan itu zaman saya dulu itu nggak pakai ini. Kita nggak pakai lampu sen ini, lampu sen kanan kiri ini nggak ada. Bahkan kumis yang tulisan Yamaha ini juga nggak ada. Stylenya persis begini. Lampu sen nggak ada, kilometer ini nggak ada karena gampang dicuri, makanya nggak dipakai sama mereka. Nah, terus kalau untuk di bagian handle-nya, lu lihat deh, yang di Medan tuh nggak ada ganti apa-apa. Handle-nya mereka pakai standar. Nah, teman-teman pasti bilang kalau pakai handle standar di gas tuh bunyi-bunyi. Cara ngakalinnya bagaimana? Seperti gua pakai damper kayak beginian. Dampernya gua pakai dari punya Ninja. Jadi berkurang ya suara rattle-nya ya. Nah, ini ciri khasnya dia. Nah, bagian sampai di bagian remnya. Nah, dan untuk dan untuk master remnya kita pakai yang standar di sini. Ini harusnya nggak ada, kalau nggak ada ini ganteng banget. Cuma apa? Peraturan pemerintah dan untuk kepentingan kita di jalan ya, safety first, kita tetap pasang ini. Ini Medan yang udah ke Jakarta-Jakartaan kita bilang ya. Jatuhnya ke kebutuhan. Kalau nggak kau kena tilang gitu loh. Sebenarnya kalau kita bilang Ereking kita bisa pakai tangan gitu kan. Cuma ya udahlah ya, sesuai dengan tahunnya. Terus kalau untuk di bagian tangkinya gue nggak ngelakukan pengecatan karena motor ini bagus banget. Terus tutup tangkinya masih asli. Nah, kenapa ini kuncinya 2? Karena kunci kontaknya udah berbeda. Nanti gue akan cari kunci kontaknya ini yang satu set dengan tangki. Jadi gue pergantian semua.
1, 2, 3, dia jadi satu nanti. Itu harga lumayan mahal, kemarin gue lihat di online tuh di Tokopedia sekitar 700 ribuan. Tabung, kita satu persatu beresin, kita kerjain dulu yang penting-pentingnya. Nah, kalau untuk bagian saklarnya, karena kemarin kemakan umur ya, dia udah bule, dari hitam jadi abu-abu, gue udah ganti juga. Ini gue udah ganti yang baru nih. Ini sama ini, gue udah ganti baru. Nah, ini gue nggak ngerjain sendiri, gue dibantu sama temen gue, Yoga. Nanti gue bantu Instagramnya, thank you Yoga, lu bantuin gue dengan semua perangai gue yang buruk, yang kata orang gue tuh arogan ya kan, padahal bukan arogan, tapi gue menjelaskan segala sesuatu. Nah, terus jok belakangnya, joknya ini, saddle-nya, bukan jok kalau kita bilang, saddle. Saddle-nya ini pakai yang kota tahu. Ya, ciri khas Medan banget lah, kembang-kembang. Kalau di Jakarta kan mereka papas kan. Mereka papas, terus di sininya tulisannya jet darat. Kalau Jakarta, itu Jakarta style. Ini enggak. Terus, stop lamp-nya. Nah, kalau di Medan itu dia ada 2 pilihan, antara stop lamp kamu pasang atau enggak. Kalau enggak pasang, kamu pakai bola tusuk T10. Digantungin di bagian belakang sini. 1 biji aja, iya, lampu stopnya. Terus kalau untuk lampu seninya, ya ini gimana lah, nama Jakarta juga kan. Ini harus dipasang. Kalau di Medan, ini itu nggak dipasang. Mereka ganti jadi tiang gawang yang custom, yang tarik dari sini doang. Tahu nggak sih? Lu pasti nggak tahu lah, gue masukin fotonya. Jadi dia nggak ada gawang ini lagi, cuma kanan kiri doang. Itu customan dari orang Medan tuh biasanya tuh, bikinnya di Gaperta. Makanya gue sekarang Medan agak ke Jakarta nih. Tapi kalau dari lubuk hati gue, karena gue dulu nggak kesampaian, harusnya ini gue hilangin sih. Nah gue rencana nanti kalau motor ini udah tau Cikarang, gue hilangin sih. Karena gue pakai di dalam komplek doang kan. Tapi kan karena ini motor kita mau morning ride, night ride sama nggak ada night ride karena kita takut panas. Gue akan night ride bareng sama Ko Withai, sama Ronald, sama Mas Eki. Kita sama-sama udah beli Erek King 2 tak. Kita bangun, ya udahlah ya. Natalan tahun baru kita tapi nggak gitu enggak lah. Jadi ibarat impian kita nggak tercapai lah, kita capai di sini. Kau tahu nggak sih, dulu kau pengen beli terus nggak kebeli. Habis itu kau restore kayak kau suka Seviro lah. Nah, kayak gitu kira-kiranya. Nah, terus kalau untuk di bagian sampingnya, kita masuk ke bagian knalpot dulu. Kita nggak usah masuk bagian mesin dulu ya. Knalpotnya ini standar, saringannya semua standar. Terus yang gua kerjain tuh di bagian knalpotnya ini, exhaustnya ini gua bakar semua nih. Jadi udah gua rojok, udah gua bersihin, terus gua bakar. Supaya apa? Supaya suaranya bisa nyaring, bisa gering. Ya, jadi nggak ada suara mendem-mendem lagi di sini. Terus untuk di bagian belakang, nah tutup tromolnya ini gue ganti yang chrome. Terus kalau untuk tiang remnya ini gue juga udah ganti yang chrome. Terus tiang rem ini juga ganti chrome, tiang swing arm ganti chrome. Bus ini wajib ganti, ini bodo amat. Ya ini gue nggak mau tahu, bagus gak bagus gue tetap ganti. Ya dalam ini yang menentukan motor lu enak, keras atau lembut. Shock breaker udah pasti dong, nggak ada lagi coilover nggak jelas. Yamaha genuine Pak, CGP is the best. Jadi Erek King tuh ciri khasnya itu belakangnya empuk, begitu direm depannya nah itu Erek King tuh. Dibawanya nggak capek. Nah terus di bagian ban belakangnya lagi, bang belakangnya harusnya depannya udah pakai 250, belakangnya pakai 275. Enggak, belakangnya gue pakai 250 18, petak tahu, Inoue, IRC. Itu ciri khasnya kita. Kalau di Medan nggak ada duit kita pakai bannya tahu nggak merek apa? Swallow, tapi kembangnya sama juga. Swallow, merek Swallow. Merek Swallow yang wallet itu. Nah kita pakai Swallow. Nah kalau gua tuh pakainya IRC karena sekarang kan ada duit lah, lebih sedikit lah ya kita bilang ya. Sama, alloynya gua pakai dari TK, jari-jarinya pakai TK. Biasanya kalau udah begitu hari Sabtu tau nggak kerjanya apa? Bawa MW silikon, taruh laburin semua, poles. Begitu malam jalan keriting, kilau semua. Cakep banget, kayak dan awak lewat banget katanya. Nah terus ini udah dilakukan pengecatan sama Yoga. Swing armnya gue nggak mau ngecat karena apa, gue pengen orisinilnya, gue pengen kelihatan motor ini bahwasannya ya udah ini motor dari dulunya aslinya tuh warna catnya begini, makanya ini gue nggak mau ngecat. Sama di bagian body, kalau ini ya gue cat lah ya. Knalpotnya masih aslinya cuma dipoles. Nah ini ada penyok dikit gue biarin, karena apa, karena gue juga Jackie ya namanya ya, hemat ya kita bilang ya. Nah terus kalau di Medan tuh nggak ada ini pasti cabut. Ini gue pasangin tetap. Oh iya Dicabut, dia ada baut dia. Dicabut. Nah, terus kalau untuk gear setnya, nah, Regen kau set deh, gear setnya kau lihat. Beda nggak sama gear set yang biasanya? Nah, jadi gear setnya itu jauh lebih tipis. Ini pakai punya Daytona, ya. Kita pakai punya Daytona dari Jepang. Terus ini rantai-rantainya ini, kenapa ada ini? Ini keluar awalnya itu dari road race. Jadi rantai yang lebih tipis, lebih ringan, dan katanya tuh lebih kuat. Dulu kita nggak kesampaian, ya udah gue ganti. Yang sekarang gue kesampaian ya gue ganti TK warna emas gitu loh, biar ada alay-alaynya dikit ya kan. Terus penutup rantainya gue masih pakai dari Erek King. Nah biasanya orang tuh
Penutup rantainya itu mereka pakai dari punya Jupiter Jet diganti. Cuma gue sukanya Air King, gue pakai Air King. Itu udah masuk ke hobi-hobi lu lah ya. Lu maunya kayak gimana. Nah, kita masuk ke bagian pengkabutannya. Pengkabutannya itu di bagian bawah tangki. Di bawah tangki sini ada kerannya. Nah, keran bensinnya gue ganti baru karena itu yang lamanya udah kurang bagus juga dilihatnya. Dan ini menyangkut dengan bensin ya. Jadi gue pengen kelihatan bagus banget. Selang bensinnya gue pakai asli dari Yamaha yang warna abu-abu. Terus untuk selang hawa yang buat hubungi ke membrannya itu yang lurus, gue pakai asli juga dari Yamaha. Nah, supaya tetap culture lah kita bilang. Tetap kedan awak style kedan nih ya kan. Nah, kalau untuk bloknya sendiri, bloknya gue masih, ini udah oversize 25. Waktu datang oversize standar, oversize 25 juga. Cuma gue penggantian ring piston karena motornya tuh relatif terawat. Dan di bagian dekselnya ini dipapas 0,3 karena gue pengen pakai harian juga, gue nggak mau terlalu lemot bawahnya, gue pengen atas bawah ngisi, tengah isi, atas ngisi lah gitu. Tapi pengen ada suara ngorok-ngoroknya, ya udah di bagian membrannya biasa orang ganti V-Force, cuma gue nggak mau. Gue kalau pakai V-Force tuh terlalu kering, bawahnya tuh terlalu galak. Ya udah, gue pakai yang dari standarnya. Gue rubah lagi membrannya itu pakai punya KRR, ya Ninja yang Thailand itu loh membrannya itu. Teflonnya gue ganti itu sehingga pas ditiup tuh udah ada suara pon gitu. Kalau ditiup masih gak ada suara berarti masih ada yang bocor di bagian sananya. Nah setelah sampai di sana pilot jet sama main jetnya sedikit dibesarin lubangnya. Itu gue nggak tahu setelannya karena Yoga yang ngurusin. Terus di bagian kotak hawanya dilubangin supaya ada suara ngoroknya. Bang suara ngoroknya seperti apa nanti gue bawa kalian dengar. Nah apakah oli sampingnya ini di delete? Enggak, kamu lihat ada oli samping kan, ada reservoirnya itu yang warna kuning-kuning tuh. Nah itu masih tetap gue fungsiin seperti standar karena gue nggak mau campur atas. Kalau campur atas busi makin cepat mokat, makin cepat mati. Nah kalau untuk motor begini businya pakai apa? Biasanya kalau orang-orang pakainya NGK kan. Nah kalau untuk RX nggak tahu kita di Medan, gila banget dulu kita gila merek ya mungkin ya. Jadi kalau RX King itu kalau kita pakai NGK itu businya cepat mati. Jadi gua cari yang merek Champion. Ini pakai merek Champion, businya kalau enggak lu ada duit sedikit, ya lu pakai merek Autolite lah kita bilang. Cuma Autolite gua belum ketemu di Jakarta, ya gua pakainya masih Champion. Nah kalau untuk dari coil sendiri sebenarnya coilnya bisa diganti punya TK. Nah itu untuk next project lah untuk sekarang. Terus udah gua porting halus juga, suaranya enak banget. Nanti kita cobain suaranya, kita bawa jalan gimana sih rasanya. Sama babi ini berdua di belakang kan gue rasanya bannya ngesot-ngesot. Nah terus untuk ukuran bannya, bang kenapa sih depan 250 belakang 250 juga? Karena di Medan itu yang bawa RX itu rata-rata itu kita pekerja ya. Sebenarnya dan rata-rata udah orang berkeluarga lah. Dia pakai 250 belakang 250 pas bonceng berdua itu masih enak. Sebenarnya ada orang bilang, oh harusnya depannya 250 belakang 275. Dilihatnya pas digantung begini nggak cakep. Lu lihat deh digantung gini. Ganteng kayak jantan banget gitu loh. Terus motornya kelihatan ringan gitu. Ya nggak sih? Atau karena gue yang terlalu lebay ya. Terlalu mencintai RX King 2 tak ini. Tapi gue suka gitu loh. Gue suka banget kayak begini. Nah kalau untuk showbreakernya bagian depan orang bilang, nah bang bagian depan itu di custom nggak atau apa? Karena dari aslinya belum pernah dibuka gue nggak ganti. Gue cuma ganti oil seal di bagian atasnya aja. Olinya gue cuma dikeluarin berapa gue masukin berapa lagi. Nah misalnya kalau udah bekas rubahan gue pasti ganti satu set yang baru depan. Kenapa? RX King tuh karena suspensinya tuh enak banget. Suspensi lu udah ganti nggak bakal enak lagi. Lu mau modif segimanapun ya meskipun enak tapi dalam hati kita pasti ngerasanya anjir ada yang kurang kayak gitu loh. Tahu nggak? Nah lu lihat sampai ini. Apa? Sarung gas sama sarung gasnya ini, gripnya ini gue ganti standar semua. Terus ada ini. Buat jalur stangnya tuh fungsinya apa? Buat ngurangin getarannya dia. Ya kan? Nggak sabar gue kita cobain Regen. Kita gas Regen. Udah bodo amat dah. Jadi ini ada main sedikit chrome lah ya. Karena dulu nggak kesampaian, hari ini kita kesampaian. Ya jadi ini juga pertama kali kita sama Regen syuting pakai kamera 360. Biasa ini turun buat di drifting ngeliat kau jadi ayam sayur ya. Kali ini kita cobain di motor. Enak kali suaranya coy. Kau dengar suaranya? Gak ada suara sokarnya coy. Nah terus untuk perkolpingnya gue ganti punya Daytona. Ini perkolping gue udah ganti punya Daytona. Kalau orang dulu kan pakai Satria FU lah, pakai Ninja lah, keras-keras. Gue dulunya pengen beli Daytona gak kesampaian intinya. Gue beli lah Daytona gitu lah. Nah itu ciri khasnya. Kalau Jakarta kan trompet kan. Nah.
gitu loh suaranya. Gila. Mimpi apa lah ya gue punya RX King. Tapi gue demen banget motor ini. Nah, itulah. Kayak orang bilang, ngot, ciri khasnya itu ya. Jadi orang bilang, orgasmen katanya. Ya nggak sih? Orgasm. Nah, kalau kau bawa NMAX kan beda lagi. Nah, itu. Enak anjir. Mimpi apa kita? Nah. Enak kan? Bandingannya kan? Jadi gue thank you banget buat Yoga, meskipun gue merepet-merepet karena kau ngerjainnya salah-salah. Jadi Yoga ini anak skuter. Bagi dia itu modifikasinya tuh beda, bertolak belakang banget sama gue. Kalau gue kan, ya gue pengen lanjutin yang gue dulu nggak kesampaian kan. Kalau dia itu, ya menurut dia ini yang culture. Ini yang racing semua. Gue nggak mau. Gue bilang, racing lu dari mana? Racing lu masih racing China. Gue tuh pengen racingnya itu zaman Jepang semua. Gitu. Nah sebenarnya NES modifikasinya itu apa? NES modifikasinya itu ya udah untuk blok kita ganti yang dari Jepang, masih Y1 ya, Y1 namanya. Y1 atau YP lah, gue nggak ngerti. Karena gue dulu nggak gitu mendalami karena nggak ada duit tuh, nggak tahu gue. Di Bandung udah ada yang bisa ngerjain. Nah gue pengen ganti itu next step. Nanti kalau video ini rame, mungkin kita akan bikin video tentang motor ini ya. Kita jalanin, bawa jalan sampai ke Bandung. Kita lihat pinggang kita patah berapa biji nanti ya. Wih. Ngoroknya itu. Nah, begitu ditarik suaranya tuh, suara knalpotnya tuh gak begitu kenceng. Gitu doang. Enak banget. Begitu mau dekat ini, turun gear. Happy gitu dong, happy anjir. Ngapain telur kau tempel-tempel ke pantat aku, Regen? Telur kau tempel sekarang ke pantat aku. Oh ya. Wis enak ya. Jadi gimana? Kalau kita pengepul bikin lagi 2 tak. Gue sekarang lagi bangun 125, Boss 1JR sama Mio nih. Gue mau lihat nanti yang lebih rame yang mana. Tapi kalau hati gue tetap di RX King sama Boss 1JR. Mio juga gue bangun tuh Mio yang 5TL. Yang pakai masih zaman karburator loh. Nah, RPM-nya masih fungsi. Kan enak banget kan kayak begini kan. Buang angin ya. Wih, ganteng. Jadi kalau buat temen-temen, lu kalau pengen RX King mungkin bisa jadi video ini jadi panutan kali ya. Ikutin gaya style-stylenya. Tapi kalau ditanya kenceng banget sama kenceng Jakarta atau kenceng motor Medan, gue nggak tahu deh kalau RX King karena gue belum pernah cobain. Tapi kalau untuk hati gue sendiri karena gue belum pernah ngebangun RX King, ya gue pengen bangun ini ya gue ngerasain enak sih akhirnya. Oke, sampai di sini saja kita lanjut di next vlog. Buat teman-teman kalau yang suka sama video ini atau ada yang kurang dari video ini, kau komen. Jarang-jarang gue tanya nih ya. Karena di motor kita amatir, kita belajar bersama. Cocok kau rasa? Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah!